Kali ini kita akan mengangkat topik dari telah disahkannya Perda tentang haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru. Dan saya akan mewawancarai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali yang sekaligus juga Ketua Golkar Bali, Bapak Sugeng Kouri. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Ketua. Gimana kabarnya, sehat ya? Baik, sehat. Ya. Mendung-mendung ya. Tetap semangat tapi ya Pak Ketua. Anomali cuaca. Anomali cuaca. Seharusnya musim kemarau, ternyata siang malam hujan. Hujan. Tapi ya disahkan Ranperda jadi Perda ya Pak Ketua. Ya. Nah, dalam hal ini mungkin Pak Ketua bisa menceritakan dahulu tentang bagaimana sih perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam Perda ini, karena kan ini akan bicara Bali 100 tahun, ya. 1 abad. Ini kan suatu hal yang ya. Lumayan tanda kutip ambisius juga gitu ya. Agak gimana sebenarnya ceritanya Pak? Ya, Perda ini sangat strategis ya, karena menyangkut haluan itu sama dengan arah yang akan dituju dalam kita membangun Bali ini 100 tahun ke depan. Suatu jangka waktu yang sangat panjang. Oleh karenanya ya kita harus mencermati karena menyangkut prediksi ke depan, di samping juga kondisi sekarang, kondisi masa lalu. Nah, prediksi inilah yang kadang-kadang alat-alat untuk memprediksi itu, alat analisisnya bisa saja sekarang dianggap baik, valid, tapi untuk di masa akan datang belum tentu kan. Betul. Nah, oleh karena itu maka pembahasan dari Raperda ini menjadi Perda ini kami memandang dari Partai Golkar ini sangat penting untuk dibahas secara serius. Gitu ya. Artinya sudah dibahas dengan serius ya? Serius ya, kita menyarankan walaupun waktu itu adalah libur panjang ya, libur panjang juga kita usulkan untuk tetap dibahas di hari libur. Waktu cuti panjang Idul Adha itu juga dibahas ya? Bahkan ada yang, wah ini kalau membahas ini kan nanti tidak sah. Tidak sah. Karena libur ya? Karena dibahas waktu libur. Masa cuti itu ya? Kalau membahasnya kapan aja bisa. Siang, malam. Tapi memutuskannya harus pada hari kerja? Hari kerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Tapi apakah ini karena agak sedikit termasuk cepat ya sebenarnya Pak Ketua ya? Sebenarnya prosesnya tidak cepat ya. Karena yang berproses ini kan di eksekutif. Karena inisiatif dari Raperda ini kan eksekutif. Jadi persiapan eksekutif ini yang lama. Gitu. Lama misalnya dari kelompok ahli yang dibentuk menyusun ini, mempersiapkan ini, terlebih dahulu kan harus membuat kajian akademik untuk melandasi dari nanti penyusunan batang tubuh dari poin-poin Raperda ini. Kemudian dalam rangka penyusunan kajian akademik ini, di samping disusun oleh para ahlinya, kan juga diseminarkan dan sebagainya. Nah, ketika sudah dianggap final itu baru diusulkan ke DPRD. Ya. Tapi di DPRD dibahas lagi kan? Dibahas melalui mekanisme yang ada. Misalnya yang pertama kan presentasi dalam sidang paripurna oleh gubernur. Ya, setelah itu fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya melalui pandangan umum fraksi. Kemudian sebelum itu DPR juga membentuk panitia pembahas ya, panitia pembahas Perda ini yang terdiri dari lintas komisi. Nah, kemudian terhadap pandangan umum fraksi ini juga harus direspon oleh gubernur, dijawab ya melalui sidang paripurna. Dan diantara itu juga panitia pembahas ini juga melakukan konsultasi dan juga finalisasinya adalah rapat kerja dengan gubernur lengkap dengan SKPD, dengan kelompok ahli gubernur, dengan DPR lengkap dan kelompok ahli DPR. Oke, yang mungkin menjadi sorotan penting dari Partai Golkar dalam ini terhadap Perda ini apa saja yang sempat terlontar atau mungkin bahkan menjadi perdebatan Pak Ketua? Jadi yang kami waktu itu prinsip yang kita ingin sampaikan adalah aspek filosofis dari penyusunan Perda ini. Gubernur menyampaikan bahwa ada dua hal, yaitu pertama satkertih, kemudian yang kedua trihita karana. Partai Golkar, kami berpandangan itu belum cukup. Kami mengusulkan agar aspek filosofis ini
masuk hal yang penting. Di dalamnya adalah catur purusa arte. Oh, Ya. ada itu tambahan. Purusa arte. Kemudian kami juga memasukkan beberapa pemikiran-pemikiran kami kaitannya dengan pembangunan di bidang ekonomi di masa depan. Saat ini kondisi struktur ekonomi Bali ini, kan didominasi oleh sektor tersier, di mana pariwisata yang dominan. Ini merupakan kebalikan dari kondisi tahun 71, di mana tahun 71 sektor primer pertanian yang dominan. Nah, karena kita menganut pemikiran pada saat itu bahwa kalau kita ingin maju suatu daerah itu haruslah berkembang bukan hanya primer saja, pertanian saja, tapi masuk industri dan juga jasa tersier. Nah, ini dilakukan selama 30 tahun lebih. 30 tahun lebih, akibatnya di Bali ini memang unik, terjadi kebalikan. Kalau dulu sektor pertanian, sektor primer dominan, sekarang justru sektor tersier pariwisata. Nah, sayangnya sektor pariwisata ini sangat riskan kan? Betul. Riskan terhadap berbagai hal seperti isu keamanan. Ada bom Bali, down. Ada isu penyakit seperti kemarin ada COVID-19, langsung down. Downnya ini langsung nyungsep itu loh. Betul. Jadi kontraksi atau pertumbuhan minus itu sampai 9%. Dan kemudian pengangguran dan sebagainya. Nah, ini kan harus disikapi dalam ke depan ini. Kemudian ada beberapa aspek lain lagi, seperti misalnya ditawarkan bahwa ke depan ini peranan puri-puri ini juga dimaksimalkan dalam rangka menjaga merawat kearifan lokal. Nah, tiga hal ini menjadi sorotan penting bagi Partai Golkar yang dituangkan di dalam perdebatan-perdebatan termasuk dalam pemilihan umum. Nah, ketika dua hal ini kami munculkan, jadi aspek pembangunan ekonomi, kemudian juga filosofis, yaitu catur purusa arte, sayangnya waktu itu memang kita belum sejalan. Jawaban gubernur waktu itu belum sejalan dengan apa yang kami harapkan. Jadi beliau waktu itu memandang catur purusa arte ini belum perlu karena terlalu berbau agama gitu ya. Akhirnya pada saat perdebatan diskusi rapat kerja malam itu, ya kami tetap pertegas bahwa justru kalau menurut kami catur purusa arte ini harus masuk. Harus masuk karena apa? Karena kita membangun Bali di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Yang dibangun, yang arah utama itu apa? Kan manusia. Manusianya. Kalau kita membangun manusia ini, apanya yang menjadi tujuan kita? Arah dari pembangunan kita. Kan tujuan dari manusia itu sendiri untuk hidup ya. Iya, betul. Nah, masyarakat Bali meyakini bahwa tujuan hidup yang harus ingin dicapai adalah catur purusa arte, dharma, arte, kama, dan moksa. Nah, saya mau mengatakan ini tidak berbau agama, karena catur purusa arte ini adalah bersifat universal, berlaku kepada agama manapun dengan lain istilah ya, atau berlaku pada masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Bahkan saya sampai sebutkan, kenapa saya mengatakan ini adalah universal? Karena kebetulan disertasi saya adalah masalah dalam membahas budaya organisasi, mengkaji aspek catur purusa arte. Yang menjadi promotor kami adalah dosen senior Prof. Afnan namanya, yang beliau agamanya sangat kuat dari segi di agama Islam. Ya. Awalnya memang seperti itu pandangannya, tapi ketika saya jelaskan Dharma Arta Kama Moksa ini, setelah saya jelaskan, itu bisa diuji oleh berbagai grand teori ilmu manajemen maupun budaya organisasi dalam teori manapun, dan bisa dibuktikan. Contohnya misalnya Dharma ya. Dharma itu kan sifat atau perilaku manusia yang selalu taat kepada kebenaran, kedisiplinan, ajaran agama,
konsistensi, konsekuen, Ya. kan gitu ya. Ya. Tidak berbohong dan sebagainya, Dharma, tidak menipu, itu kan dharma itu. Nah kemudian arta, arta itu adalah setiap masyarakat Bali ataupun masyarakat dimanapun Pasti itu akan- diberikan hak untuk mengumpulkan kekayaan yang Ya. Materi. kekuatan ekonomi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Tetapi Berasal. dasarnya harus dharma. Dharma. Tidak boleh karena korupsi. Tidak boleh karena ingkar janji. Tidak boleh karena menipu, kan gitu. Ya, ya, betul. Nah kemudian setiap warga masyarakat Bali itu dan masyarakat manapun itu wajar mempunyai motivasi, keinginan, cita-cita. Itu namanya kama. Bung Karno menyebutkan bahwa gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Ya, Artinya kita boleh berangan-angan, bercita-cita tinggi, berpengharapan jauh ke depan, tetapi apa? Harus dasarnya adalah Dharma. dharma. Nah, Ya. dharma, arta, kama ini untuk apa? Untuk mencapai tujuan moksa. Moksa tam, jagatita, Kebahagiaan, yacaiti ya. dharma. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimaksudkan adalah kebahagiaan. Skala lan di skala. Kebahagiaan lahir Ya. batin. Tapi itu dimasukkan akhirnya. Ya akhirnya setelah saya jelaskan, Catur Purwosata. Pak Gubernur juga, saya juga respect juga. Ada beliau, oh ya Akhirnya benar. diakomodasi ya. Akomodasi, walaupun tidak perlu disebutkan catur purusate. Substansinya, Oh, staf sih. ya sudah masuk. Jadi setelah direvisi itu, saya dikirimi. Ini revisinya Pak Ketua, itu Pak Gubernur. Saya lihat baca, oh sudah masuk, bagus. Nah, kemudian yang kedua, khusus masalah puri, Puri ya. peranan puri ya. Di sana disebutkan dalam draft pasalnya itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan restorasi, memperbaiki, memelihara, merawat puri-puri yang ada di Bali, karena puri-puri dianggap mempunyai merupakan tempat yang strategis dalam rangka menjaga eksistensi adat, budaya, dan agama di Bali. Bali. Saya mohon maaf tidak sependapat itu. Pada saat itu saya sampaikan tidak pendapatnya di mana? Tidak sependapatnya adalah puri-puri itu kan posisinya sekarang milik perorangan atau kelompok atau keluarga. Iya. Sedangkan APBD itu tidak dibenarkan membiayai Ya. Untuk misalnya hal-hal yang sekelompok dan pribadi. ya. merestorasi, memperbaiki, memelihara itu merawat itu tidak dibenarkan menggunakan APBD. Ya. Itu bisa menjadi temuan. Temuan. Tetapi kalau puri-puri itu mempunyai program yang memang arahnya untuk pelestarian adat dan budaya, kita setuju. Itu Misalnya saja, kalau dalam bentuk kegiatan gitu ya ya. bentuk kegiatan misalnya Puri A mengadakan ngamen masal itu misalnya ya. Jadi bisa itu dibantu oleh pemerintah, atau misalnya membuat sanggar itu misalnya ya, Untuk atau kesenian, kegiatan kesenian, atau apa namanya itu tempat pendidikan agama dan sebagainya bisa. Jadi di sana letaknya sehingga ya itu pun Diakomodasi beliau juga. akomodasi. Nah, kemudian yang ketiga kami melihat bahwa bagaimana arah pembangunan ekonomi ke depan. Kami menyarankan bahwa ekonomi ke depan kita harus melakukan suatu kajian yang komprehensif, di mana struktur ekonomi kita harus dibuat keseimbangan baru. Ya. Tidak Di mana menggunakan ketiga sektor ini, primer, sekunder, tersier ini dibuat keseimbangan di mana mereka meningkat, tetapi kita harapkan sektor sekunder terutama ya, sektor sekunder ini lebih diperkuat. Industrinya berarti ya? Industri apa? Kan itu pertanyaannya. pertanyaannya. Kita tidak punya lahan yang luas, Ya. kita tidak punya tambang ya, kemudian tidak punya untuk kelapa sawit itu misalnya, tidak punya perkebunan yang luas. Kalau menurut pendapat saya, industrinya itu adalah industri pengolahan produk pertanian. Oh, Ya. iya. Ini yang harus didorong, atau ada kawasan-kawasan industri yang nanti bisa menjadi kawasan pengembangan industri lain, bisa perakitan dan sebagainya, yang ramah lingkungan.
atau industri perdagangan yang menjadi antara ya. Seperti Singapura itu misalnya kan, dia kan tidak punya, tapi dia bisa mengekspor minyak, dia bisa mengekspor coklat dan sebagainya. Itu kan dia memang industri pengolahannya ya kan. Jadi memang sehingga kembangkan sekunder. Saya sebenarnya sangat terkesan dengan kalau kita melihat sebuah film Last Samurai itu ya. Dialog Kaisar Jepang itu. Jepang itu kan melakukan restorasi Meiji, yang dulunya tertutup, kemudian menjadi negara terbuka, kemudian dia mengadopsi sebuah kemajuan-kemajuan, dan terjadilah benturan antara kemajuan ini dengan kearifan lokal. Nah, akhirnya terjadi bahkan pertarungan ya. Nah, apa yang diputuskan oleh Kaisar itu adalah dia menyatakan Jepang ini ingin negara semaju-majunya, semodern-modernnya, ekonominya bertumbuh setinggi-tingginya. Tetapi yang harus diingat di mana kita berada. Nah, itu saja. Artinya kearifan lokal ini harus tetap melupakan identitas lokal. Jadi kita juga sama di Bali. Bali juga harus begitu ya. Ya, gitu. Jadi dan itu dimasukkan dalam haluan. Ya, itulah grand berpikirnya. Kalau menurut pendapat kami. Nanti ini kan dijabarkan dalam program tahunan, 5 tahunan, kan gitu. 25 tahunan ya. Sehingga dan namanya suatu hal yang abadi itu kan perubahan. Jadi perubahan itu pasti terjadi di masa yang akan datang, apalagi jangka 100 tahun ini. Dan namanya Perda ini sudah tentu sifatnya adalah dinamis, kemudian fleksibel ya, akan adaptif terhadap perubahan. Dan kalau memang dipandang perlu nanti ada penyesuaian. Itu disebutkan dalam Perda itu ya? Dan memang undang-undangnya begitu, makanya Perda itu bisa dalam 2 tahun 3 tahun bisa direvisi kan? Bisa direvisi. Kalau memang perkembangan lingkungan strategis menghendaki untuk itu, atau aturan yang lebih tinggi menghendaki seperti itu. Ya harus ada perubahan lagi. Ya kan gitu. Bukan suatu yang harus plug. Tapi paling tidak punya haluan lah, punya arah mau kemana Bali itu gitu ya Pak Ketua. Kalau menurut saya arah kalau dipendekkan ya. Jadi yang sekian pasal kan, yang kalau dipendekkan menurut saya itu tadi. Kita ingin menjadi Bali ini yang maju, yang modern, yang sejahtera, kemudian yang masyarakat berbahagia, tetapi tidak boleh meninggalkan, tidak melupakan di mana kita berada. Oke, baik. Kearifan lokal kita. Saya kira cukup cerdas ya Pak Ketua menyimpulkan. Ya benar juga ya begitu ya. Ya harus begitu. 100 tahun kita menjadi sangat modern, ada segala hal sesuai dengan perkembangan zaman, tapi kita nggak boleh bahwa kita orang Bali. Ya. Dengan tradisi budayanya tetap utuh gitu ya Pak Ketua. Dan yang perlu diingat, kenapa seperti apa yang disampaikan Bung Karno ya, kalau kita menjadi orang Muslim janganlah menjadi orang Arab. Kalau kita menjadi orang Hindu janganlah menjadi orang India. Dan itu terjadi di Bali ini. Kita agama Hindu, tapi di sini proses akulturasi, transformasi berjalan, sehingga tidak sama persis dengan di India itu. Karena di sini sudah diadaptasi, kemudian diadakan transformasi, sehingga timbullah hal-hal yang memang membedakan kita sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Bali. Oke, karena waktu Pak Ketua, terima kasih. Tapi sudah kita bisa lihat ternyata memang ada perdebatan yang cukup hangat di sana, dan bagaimana grand design ke depan itu sudah juga terangkum dalam sebuah ringkasan yang saya kira cukup cerdas sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.